Puncak boleh nggak puncak? Boleh kalau mau foto dulu. Iya. Dia nggak mau menu foto dia. Sepanjang 80 km itu mental yang bermain. Kayaknya ini SLRS paling berat deh. Sampai benar-benar push the limit. Halo. Jam berapa ini? Sekarang jam 23.18. Berarti 42 menit lagi menjelang start. Sudah ready, tinggal pakai face, headlamp, soft flash, sepatu Hoka, speedboat, bib, dan semua mandatory gear ada di sini. Suara venue udah kedengeran. Mari kita pergi yuk. Malam hari ini dan pastinya untuk siap bantu jaga kesehatan. Hadangi Metal Zenon Ultralight Freaking Pulse Holyland Zinc Something Anti-Sep media partner kita Check-in. Solos Media Group Timnas Indonesia TW Timnas Kompeni Laponi Jateng Sport Tourism Jawa Tengah. And thank you to our medical partner Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, PMI, Komunitas Teroris, Reposisi Tulang dan Sendi Indonesia, Abata Pharma, National Sport Physio, dan juga nyaman jangan sandaran. Wih, ini kayak wanita. Sebelum kita mendengarkan semangat dari Rana, Di depan ada base pertama. Ini base berapa kalau nggak salah. Kosong 92. Mas, tolong mas. Baru aja ngelewatin US pertama di KM 9. Selanjutnya di US 2 KM 17 Wonorejo. Setelah itu kita naik ke Gunung Jowo Larangan. Come on. Ini banget. Ngantri. Baru aja lewatin checkpoint pertama, dapat gelang abu-abu sebelum ke base kedua Wonorejo.
Berapa kilo lagi ya? 3 kilo apa? Setelah turun naik ke arah gunung Cobo Larangan, gak lama habis itu west 2 kilo kayaknya. Gelap, rombongan masih ada, depan belakang masih ada rombongan, masih belum pencar banget. Kita ngejar Cope dulu di Teluk Bederingo. Setelah Teluk Bederingo Cope jam 8 pagi. RWS kedua Wonorejo berada pada kolam. Harus kok. Jadi kecil ya, nggak campur aja. Baru aja keluar dari West 2. Aduh, sedikit kenyang. Makan pisang, makan semangka. Menuju jalur bukit Gunung Joko Larangan. Joko apa Joko? Nggak tahu dah. Kondisi berangin. Main dingin. Kita lanjut. Sekarang udah jam 4 subuh. 20 kilo. Rasanya ngantuk. Asli ngantuk. Dari tadi sih dari jam 2 ngantuk. Selamat pagi. Bentar lagi puncak Joko Larangan. Matahari terbit sekarang jam 5:09. Bentar lagi ring turunan. Kayaknya ambil gelang deh di sini deh. Puncak Joko Larangan. Atau nggak ambil gelang di puncak Mongkrang. Ya. Indahnya. Kita milik Pangrango. Joko Larangan. Salam ya. Oke. KM Launya mantap nih. Nah, 2 ini PR nih. Iya. Gak apa-apa. Saya juga gak bisa ini. Udah mas, foto aja lah. Mari ya. CP2. Iya, thank you. Mana? Mongkrang.
Ini roda ekstrim kayaknya nih. Tuh kan. Gila. Iya. Aman aja. Makasih ya. Semangat kakak. Turun, naik dikit WS, dan itu naik lagi titik Copet. Bes ketiga. Boleh? Ada kola nggak ya? Ada. Oh, wah. Akhirnya ada kola. Air putih semua. Ini kola. Oh ini kalau aja. Ini buang aja Mas. Kasih ya. Ya, Mas. Yang mau makan ada sop, ada bakso, ada mie, ada bubur. Pop mie. Kopi boleh? Oh iya, pop mie aja. Oke. Yang mau makan besar ada sup, ada bakso. Udah masuk COP pertama jam 8, sekarang jam 7.20. Kenapa ceritanya mepet-mepet COP-nya? Mungkin karena kita kurang berlatih ya. Baiklah. Tadi ngejar COP, toknya jauh, dan alhamdulillah nggak terlalu jauh. Sekarang kita ke puncak Lawu lewat Cemoro Kandang. Bersyukur bisa lolos COP. Kalau awalnya tuh udah pesimis itu diangkut. Kita ke kiri, puncak. Ini nih yang namanya di gunung nggak bisa diprediksi. Di bawah tadi anginnya gede, anginnya wush. Di sini belum puncak udah terang. Aduh, udah sampai bela-belain pakai jaket kan. Tapi nggak apa-apa lah, pakai aja. Pasti di atas lebih dingin. BTW 7:30, udah 7 jam 37 menit. Sekarang 3 km 31 kilo. Let's go. Pos 2. Kosong 92 125. Dan badut merah ada 503 5307. Mendungnya loh. Syahdu. Sedikit bau belerang. Udah mulai dingin dan mulai capek. Kan tadi gue habis turun dari Mongkrang naik ke Lawu. Nah, pada saat gue naik ke Lawu tuh kategori 5 kilo 50 kilo tuh bodi atasnya baru muncul. Jadi di Lawu ini kira-kira udah 40 besar yang lewat.
dan ini pun cepat. Jadi untuk peserta yang belakang-belakangan belum lewat, jadi sekitar 50-900 peserta. Jadi beruntung, bersyukur nggak rame pas gua lewat lau. Wah, kalau rame sih bisa chaos. Kabut di mana-mana. Aduh, kayaknya ini SLRS paling berat deh. Sampai benar-benar push the limit. Ayo mas. Ya. Mana? Kiri. Ini? Pus 3 cuma pandang. Tomorrow ring. Tadi dia baru aja keluar dari WS 4 Pus 3 Cemaro kandang. Tadi lumayan banyak karbo, ada roti, snack, aja spot, sama habis. Udah kali ya, kita ambil semuanya. Yang dimakan cuma buat bekal, tapi minusnya nggak ada buah semangka. Tapi nggak apa-apa, ada buah pisang. Udah nggak tahu, udah kehitung berapa kali gua kejedot karena nggak fokus, udah kurang fokus sama nggak bisa memperkirakan. Mulai masuk vegetasinya lau. Udah mulai hujan di kawah dekat puncak lau. Kalau mau medit di bawah sini. Iya, di dalam. Ah, ada warung juga di bawah. Yang ini ya? Ada gan 168 sudah ya? Pasang 29 wis. Bisa. 092. Bisa. Puncak enggak? Enggak. Oke. Oke, siap. Langsung turun kiri. puncak boleh nggak puncak? Boleh kalau mau foto dulu. Saya Ini di puncak boleh. demi foto di Lubu Puncak Lau. Oke lah ya, kita foto. Gak begitu banyak yang mau foto. Boleh pencet enggak, Mbak? Itu tombak yang lagi. Dia enggak mau menu foto dia. Berdoa semua nggak hipertermia aja sih. Tumben nggak dilewatin situ tuh pertengahan. Kenapa lewatin pinggir ya? Udah bagus pinggirnya. Lupakan menjangan enggak? Jadi gue tadi udah di WS Dropback West Candi Kepo.
bad mood banget karena tanahnya jalannya jelek, jalannya jelek, rusak, tanah downhill, terus sepatu juga rusak. Jadi gak sempat ngerekam di WS nya tadi, cuman ganti topi. Kondisi berkabut tebal, lagi ngejar COT guys. Ayo Pak, monggo. SKM 56 57. Mas apa ini? Ya, apa? Sekarang posisi udah jam 5:30 maghrib, sekitar 20 kilo lagi finish dengan COT jam 11 malam. Kira-kira bisa nggak ya? Semoga bisa lah ya, amin. Maaf ya, filmnya footage-nya kurang karena ngejar COT dan COP. Ntar deh yang bikin gua benar-benar ngedown dengan tekstur ini. Kira bentar lagi sampai Bukit Skipang, 1 kilo lagi. Yeay. Dan selanjutnya ada Siliwangi. abangku. Oke, selanjutnya Anggriawan foto 1 2 3. Yes. Selanjutnya 34 menit sebelum cut off time loh. Luar biasa. Oh Kamun Cup gitu ya. Enggak lah ya. Bukan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sekali lagi. Udah puas dong 80. Berarti tahun depan upgrade. Gak mau 3 digit dulu ya. 80 udah ya. Udah enak. foto bertiga. Halo, akhirnya udah finish dan medalinya menggigil tergantung. Jadi medalinya itu seperti ini, made by lokal. Kelihatan gak sih? Inilah ya. Jadi ngantuk ya. Untuk jersey finishernya kayak gini. Oke, nanti akan gue buat recap SLU. Jadi itu kondisi cuaca sih aman. SLU itu kondisi cuacanya aman. Tapi yang bikin gak aman itu banyak hal-hal yang di luar ekspektasi, dan juga pokoknya nanti gue ceritain deh after itu. Sekarang gue mau tidur, ngantuk banget, nggak bisa ngomong yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Gua udah di rumah. Tepatnya H+2 setelah race kemarin. Apa buka? Pertama-tama gue pengen ngucapin bela sungkawa dan tanda berduka cita kepada dua pelari kategori 15K yang berpulang mendahului kita. Jadi ini sebagai momentum dan pengingat bahwa memang untuk trail run itu bukan untuk yang memang terbiasa road. Jadi memang kalau trail itu ada namanya elevation gain yang mana itu menanjak, butuh effort dan butuh tenaga yang lebih daripada dibandingkan dengan road yang cenderung datar. Yang kedua, gue pengen review dari SLU 80K ya. Dari mana mulainya ya? Oh ya, jadi untuk medalinya seperti ini nih. Coba. Medali 80K. Terus ada checkpoint, gelang checkpoint, mandatory gear 80K. Untuk baju finishernya ini perjuangan banget bagi gua. Kalau bagi yang memang udah terbiasa latihan, udah terbiasa dengan namanya tanjakan dan turunan, yang biasa dengan lari yang udah miles per minggunya udah tinggi, ya mungkin gampang ya. Tapi satu-satunya sampai sekarang ini yang race trail SLU yang bikin gua kena mental dari awal sampai akhir. Gimana ceritanya ya? Jujur memang yang 80K ini race yang bagi gua sangat berat dan sangat sulit. Sangat berat karena naik Gunung Lawu 3.200 atau 3.400 yang DPL ya. Naiknya itu setelah kita naik Gunung Joko Langan atau Jobo Larangan. Setelah itu turun Bukit Mongkrang, rolling-rollingan, terus kita ke Cemoro Kandang, dan baru kita naik ke Gunung Lawu. Dan di atas disambut dengan hujan. Jadi selain itu rutenya juga dan jalurnya berat, teknikal, makadam. Dan juga bagi gue COP-nya terlalu mepet ya. Tapi memang kayaknya tahun ini benar-benar digenepin dari 80 deh. Karena tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang nge-share tuh rute itu gak sampai 80, 75, 76. Nah, ini benar dibentukin 80 tapi COT-nya masih sama deh kalau nggak salah. Jadi ya gue mengakui bahwa memang berat banget sih ini. Terus juga salam hormat lah bagi yang udah berhasil SLU 80K khususnya, dan juga buat yang DNF atau over COT, kalian hebat kok. Gue bisa ngerasain perjuangan kalian, dan itu memang nggak mudah. Gue aja masih kena mental istilahnya, masih belum tentu tahun depan mau ikut lagi karena terlalu berat sih bagi gue, karena memang latihannya nggak begitu proper juga.
karena apa ya, karena kesibukan lah. Jujur ini 80 KSL itu masih lebih sulit dibandingkan dengan Bandung 100 Ultra gua kemarin. Elevasinya tuh yang mirip-mirip lah, tapi memang yang bedakan gunung di Lawu itu, di SLU itu gunungnya 3.200 Gunung Lawu, sedangkan di Bandung itu paling mentok kalau nggak salah 1.500. Dan juga rollingannya curam, terus di Lawu itu turunan Candi Ceto itu sampai jadi bubur turunannya. Dan korbannya adalah sepatu gua. Sampai berlubang kayak gini nih. Untungnya solnya nggak lepas. Outsole-nya nggak lepas, jadi gue masih bisa lanjut. Bikin bad mood karena dari awal udah kecapean, udah gak mood, terus capek karena rute dan jalurnya, terus turunan berharap enak, turunan downhill kenceng, berharap nge-push di situ, ternyata itu rutenya hancur, jalurnya hancur, udah jadi jadi bubur. Lalu udah dilewatin sama 50, 100, sama 80 ya. Jadi memang infonya memang ya kayak gitu jalurnya setiap tahun. Jadi memang kalau kalian mau ikut kategori 50, 80 atau 120, ya memang nanti akan ketemu kayak gitu jalurnya. Jadi memang persiapan dengan matang, jalur-jalur, persiapan yang bener lah, sepatu yang penting, sepatu itu yang bagus, gripnya masih lengket. Apalagi ya menjelang finish tuh istilahnya kena mental lah, karena dikira aspal ternyata masuk rollingan trail yang masih agak curam, terus makadam. Jadi di sini ada 2 kesalahan, ada 2 atau 3 ya. Pertama, gua ngelatihan nggak sungguh-sungguh. Yang kedua, gua nggak tahu track nggak tahu secara detail medan yang akan dilalui. Sama yang ketiga, kurang tidur, kurang persiapan. Iya, mau gimana ya, kalau bicara ideal sih nggak mungkin ideal lah. Kita bukan pelari yang mengincar podium atau pelari yang ambisius. Pelari ya mencari kontemplasi hidup lah. Jadi cari have fun-nya aja. Tapi di SLU ini gak ada have fun-nya karena terus membayangi, terus untuk mengejar COP dan COT. Mungkin itu sedikit review dari gua untuk WS, Marshall, kru itu nggak diragukan lagi lah. Race venue, MC, wah terbaik banget lah. Kalau SLU udah pengalaman dari 2018, jadi itu nggak ada isu sebenarnya, nggak ada isu. Cuman memang yang jadi isu nggak ada isu. Yang jadi isu ya memang rute dan jalurnya aja yang benar-benar mereka branding namanya Siksorogo ya. Ya benar, Siksorogo, jiwa, tenaga, semuanya lah. Semua disiksa. Ampun. Barangkali itu ya sedikit. Terus apa mau balik lagi belum tentu tahun depan. Sekarang bulan Desember, tahun depan
planning, belum tahu mau ikut apa aja karena memang masih capek dengan SLU yang kemarin ini. 80K ini bukan buat kategori yang cari have fun, tapi yang bener-bener rute dan jalurnya bikin emosi. Jadi kalau mau ikut kategori ini kalian tuh harus bener-bener latihannya cukup, tidurnya cukup, sama pelajari medan yang akan dilalui. Itu penting banget biar kalian tuh gak kena mental lah. Dan bener-bener ngomongin mental, sepanjang 80 km itu mental yang bermain, karena memang ngantuk pol, capek asli, bener-bener asli capek. Bener-bener asli mental yang berbicara sih. Bagaimana biar bisa finish under COT intinya. Ngejar waktu. Ya udah, kalau udah waktunya cukup itu udah nggak ngepus, nggak ngepus lah. Pokoknya udah waktu cukup. Makanya pas kemarin kalian lihat finish tuh, dia gue santai aja. Ya karena emang udah cukup COT, jadi nggak ngejar ambisi atau apapun. Yang penting finish COT, nggak ada ambisi apapun. Karena memang untuk bisa lolos bawa COT bagi gue udah menang banget lah, karena kondisi gue yang udah nggak ideal banget buat lari 80 di Lau. Jadi itu aja barangkali. Terima kasih kalian udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.